sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat seorang supir ambulans bernama Pak Joni. Ia telah bekerja selama lebih dari 15 tahun, mengantar pasien dengan dedikasi tanpa kenal waktu, baik siang maupun malam. Namun, ada satu malam yang tak akan pernah ia lupakan. Malam itu gelap gulita, tanpa cahaya bulan, hanya lampu ambulans dan jalanan yang remang-remang menemaninya. Pak Joni mendapat panggilan darurat dari sebuah desa terpencil yang katanya baru saja mengalami kecelakaan besar. Dengan sigap, ia melajukan ambulans menuju lokasi, namun semakin jauh ia masuk ke jalan setapak di tengah hutan, semakin mencekam suasana yang ia rasakan. Seketika, radio ambulans berbunyi berisik, mengeluarkan suara gemerisik seperti orang berbicara pelan. "Pak Joni, tolong cepat." Terdengar suara lirih seorang wanita di tengah frekuensi kacau itu. Pak Joni merasa aneh, karena ia tahu tidak ada operator perempuan di pusat komunikasi malam itu. Ketika ia tiba di tempat yang disebutkan, ia terkejut. Lokasinya adalah tikungan tajam dengan jurang di sisinya. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Hanya ada kabut tebal dan suasana sunyi yang menusuk tulang. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian serba putih muncul dari kegelapan, melambai ke arahnya. Wajahnya pucat dan matanya kosong. "Pak, tolong suami saya, dia jatuh ke jurang," katanya dengan suara gemetar. Tanpa berpikir panjang, Pak Joni keluar dari ambulans dan membawa senter untuk membantu. Ia menyusuri tepi jurang, berharap menemukan korban yang dimaksud, tapi tidak ada siapapun di bawah sana. Ketika ia berbalik ke arah ambulans, wanita itu sudah menghilang. Yang membuat bulu kuduknya mereman adalah kaca ambulansnya yang penuh dengan bekas telapak tangan kecil seperti milik anak-anak. Padahal sebelumnya bersih. Pak Joni kembali masuk ke ambulans, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyalakan mesin dan hendak pergi dari sana, tapi ambulansnya tidak mau menyala. Dari kaca spion, ia melihat bayangan banyak orang berdiri di belakang ambulans, hanya terlihat samar-samar dalam kabut. Ketakutan mulai menguasainya. Ia mencoba membaca doa sambil terus memutar kunci kontak. Akhirnya, mesin menyala, dan ia langsung melajukan ambulansnya secepat mungkin keluar dari hutan itu. Ketika akhirnya ia sampai di jalan utama, suara dari radio kembali terdengar. Kali ini, suara itu jelas. "Terima kasih, Pak Joni, tapi kami semua sudah terlambat." Esok paginya, Pak Joni mencoba mencari tahu tentang kejadian itu. Ia mendengar cerita lama dari penduduk setempat bahwa di tikungan itu, bertahun-tahun lalu, pernah terjadi kecelakaan tragis. Sebuah bus yang membawa rombongan keluarga jatuh ke jurang, menewaskan semua penumpangnya. Hingga kini, arwah mereka masih sering menampakkan diri, terutama kepada orang yang melintas sendirian di malam hari. Sejak malam itu, Pak Joni selalu berdoa sebelum menerima panggilan darurat, berharap tidak lagi bertemu dengan penghuni dunia lain. Tapi bagi dia, pengalaman itu adalah pengingat bahwa tugasnya tidak hanya melayani yang hidup, tetapi juga menghormati yang sudah tiada.